Percaya atau tidak, beberapa manusia sejak zaman kenabian hingga akhir zaman nanti memiliki kepekaan firasat. Dalam keyakinan Islam, ada sebuah pembahasan maupun ilmu yang membahas tentang firasat yang diartikan sebagai pertanda atau cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa terdapat 3 orang dalam sejarah Islam yang paling kuat dan benar firasatnya. Yang pertama adalah firasat Menteri Al-Aziz Mesir terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, firasat wanita Madian tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah firasat Abu Bakar As-Siddiq tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. 3 firasat terkuat ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai firasat yang paling kuat. Hanya pertanyaannya adalah apa itu firasat? Firasat ini adalah merupakan suara hati yang hadir dan itu benar. Begitu apa yang dia duga ternyata benar, itu dikarenakan dia memandang sesuatu dengan menggunakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi kebanggaan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Firasat dalam Islam merupakan lintasan pikiran yang muncul dari kekuatan iman dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan firasat, manusia beriman yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merasakan sebuah keyakinan yang tidak dapat dirasakan manusia lainnya. Pada dasarnya, manusia hidup di alam dunia membutuhkan panduan untuk menjalani kehidupannya. Karenanya, Al-Quran diturunkan untuk menjadi panduan utama bagi manusia mengarungi alam dunia. Dalam Al-Quran pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya bahwa Allah menghadirkan tanda-tanda dari setiap fenomena kehidupan kepada mereka yang beriman. Sesungguhnya yang itu, semua tanda itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mutawassimin. Mutawassimin menurut Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, artinya adalah untuk orang yang punya firasat. Orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda yang ada, kemudian dibaca dan dia menjadi sesuatu yang benar terjadi seperti yang dia baca. Tetapi yang dinyatakan hasan oleh beberapa ulama hadis, termasuk diantaranya adalah Al-Haythami rahimahullah ta'ala, juga Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam tentang sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tafarrus atau bit-tawassum. Ya'rifuna an-nasa bit-tawassum. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang hamba-hamba itu mengetahui orang lain dengan menggunakan firasat. Jadi dia bisa tahu orang, bisa mengenali manusia itu dengan firasat, tentang dia siapa, apa, bagaimana dengan firasatnya. Jadi ini hadis ini dihasankan oleh ahli hadis, para ahli hadis, dan ini yang menjadi menarik karena ternyata pembahasan firasat kini juga sudah menjadi bahasa kita, bahwa pembahasan tentang firasat adalah pembahasan yang menarik, bahwa dia membaca sesuatu dengan tanda apa yang ada dalam dirinya dengan dugaan, kemudian ternyata setelah itu benar terjadi seperti yang dia duga, adalah firasat. Tentu adalah firasat orang beriman supaya firasatnya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada catatan sejarah yang diungkapkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud tentangnya, yaitu terdapat 3 orang paling kuat dan benar firasatnya. Yang pertama yaitu firasat Menteri Al-Aziz ketika berkata kepada istrinya tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi, وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tapi ternyata benar bahwa Yusuf manfaat, karena benar-benar bermanfaat untuk banyak hal. Karena Yusuf alaihissalam benar-benar manfaat untuk membantu keluarga itu, bahkan bermanfaat untuk masyarakat Mesir, bahkan bermanfaat untuk negeri Mesir, bahkan menyelamatkan negeri Mesir dari kekeringan berkepanjangan yang bisa menghabisi negeri Mesir saat itu, bahkan menolong negeri-negeri sekitar negeri Mesir. Jadi Yusuf benar-benar bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat Mesir, dan benar seperti yang disampaikan oleh sang penguasa Mesir ketika melihat Yusuf masih kecil. Ternyata benar Yusuf ini ketika besarnya ternyata adalah orang yang bermanfaat. Maha benar Allah dengan firman Al-Quran. Firasat yang terbersit dalam hati Menteri Al-Aziz Mesir tentang kebenaran masa depan Nabiullah Yusuf alaihissalam juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabiullah Musa alaihissalam melarikan diri dari Mesir, beliau tidak sengaja membunuh seorang Kipti ketika melerai mereka yang terlibat perkelahian. Dalam keadaan kebingungan dan ketakutan terhadap ancaman hukuman Fir'aun, Nabiullah Musa alaihissalam berlari tanpa tujuan yang pasti. Dengan keadaan lelah dan letih, Nabiullah Musa alaihissalam kemudian sampai di sebuah negeri bernama Madian. Nabiullah Musa alaihissalam yang sedang kehausan melihat di kejauhan sekumpulan penggembala memperebutkan sumur air bagi hewan-hewan ternaknya. Pada saat yang sama, terdapat pula beberapa penggembala dari kalangan perempuan yang kesusahan berebut air dengan para penggembala laki-laki yang ingin menggunakan sumur itu bagi mereka sendiri. Melihat ini, Nabiullah Musa alaihissalam pun menawarkan bantuan kepada mereka dengan mengambil timba dan memberi minum hewan gembalaan mereka. Kisah kebenaran firasat perempuan dari negeri Madian bagi Nabi Musa alaihissalam diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ini menarik sekali, karena orang bisa tahu, seperti tadi kalimat Nabi SAW, bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa tahu orang lain dengan firasatnya. Tentu ada tanda-tandanya. Umpamanya Musa alaihissalam ini ada kuat, ada amanah, 2 hal sifat yang diberikan oleh wanita ini. Dan benar bahwa Musa, nah ini Musa alaihissalam, dia adalah orang yang kuat secara fisik dan memang amanah. Tandanya ada, tandanya adalah bahwa Musa alaihissalam itu ketika membantu memberikan minum untuk ternak wanita ini, itu sumur itu ditutup dengan batu, yang batu itu besar dan tidak bisa diangkat kecuali oleh beberapa laki-laki. Sementara Musa mengangkatnya sendiri, kuat secara fisik. Yang kedua adalah amanah. Setidaknya juga ada tandanya. Tandanya adalah ketika wanita ini sudah pulang ke rumah, diutus kembali oleh sang ayah untuk menemui laki-laki yaitu Musa alaihissalam yang sendirian di padang pasir. Kemudian mereka berjalan hanya berdua. Ternyata Musa sangat menjaga dirinya dan pandangannya dari wanita itu, amanah. Tapi ini tanda. Tapi wanita itu mantap dengan mengatakan pada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya orang yang akan Anda sewa ini adalah orang yang kuat lagi amanah. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa kemudian sang ayah menikahkan wanita ini dengan Musa alaihissalam
karena ini adalah wanita yang sudah menyebutkan kelebihannya laki-laki, artinya dia juga namanya kelebihan disebutkan ada kekagumannya, maka kemudian dinikahkanlah oleh sang ayah, dinikahkan dengan Musa dan kemudian menjadi istrinya Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menunjukkan kebenaran cahayanya melalui hamba-hamba soleh sesuai kehendaknya. Kedua kisah firasat dalam kehidupan Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam merupakan sebuah kisah kehidupan umat terdahulu yang cukup jauh dari zaman kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terdapat sebuah firasat dari kalangan sahabat mulia. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, firasat terakhir yang menurutnya paling kuat dan terbukti benar adalah firasat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafatnya di akhir tahun ke-13 Hijriah. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki firasat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan satu-satunya sosok pemimpin yang tepat untuk menggantikan posisinya sebagai Amirul Mukminin. Beberapa sahabat yang mendengar keputusan beliau tentu terkejut dan mempertanyakan pilihan beliau karena Umar memang memiliki karakter kepribadian yang keras dan tegas. Dan ini ada tandanya ilmu firasat ini, tapi ini adalah orang soleh, makanya Abu Bakar, tandanya apa? Abu Bakar mengatakan, Umar itu keras karena aku terlalu lembut. Jadi dia mendampingi aku, menyeimbangkan, mengimbangi. Nanti kalau aku sudah tidak ada dan dia memimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang lembut. Dan benar, ketika nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi juga oleh sahabat saat beliau sudah menjadi pemimpin, kemudian disampaikan pada Umar bahwa masyarakat takut kalau kau pemimpin dengan cara keras, maka Umar berkata, Alhamdulillah, alladzi mala'a qulubahum, ya segala puji bagi Allah yang telah memenuhi hati mereka dengan ru'ban bi, dengan rasa takut pada saya, khaufan minni. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi di hati mereka rasa takut pada saya. Tetapi wa mala'a qalbi rahmatan bihim, tapi memenuhi hati saya dengan rahmat kepada masyarakat. Artinya Umar memberikan jaminan kalau mereka takut pada saya itu ada baiknya, karena mereka akan taat pada pemimpinnya. Itu penting. Bagaimana pemimpin tidak ditaati oleh masyarakatnya, bisa kacau balau semua masyarakat. Tapi kata Umar memberikan jaminan bahwa hati saya ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Ya, siapapun dari kalangan apapun senantiasa menyetujui fakta bahwa kekuatan bangsa umat muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkembang sangat pesat dan kuat. Lihatlah fakta sejarah bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin sebuah bangsa ketika terjadi sebuah musibah kekeringan. Tidak ada makanan yang tersisa di ibu kota. Bagaimana ketika beliau memilih untuk mencarikan makanan bagi masyarakat terlebih dahulu daripada mencarikan bagi dirinya maupun keluarganya sendiri. Bahkan dia pernah tusuk perutnya ketika perutnya bunyi karena lapar, dengan mengatakan, demi Allah wahai perutku, tidak aku beri kau makan sampai rakyatku kenyang. Luar biasa. Dan lihatlah bagaimana Umar memiliki dawawin. Dawawin adalah merupakan data di negara yang fungsinya untuk memberikan tunjangan, besaran gaji, besaran tunjangan untuk seluruh masyarakatnya. Bahwa masyarakatnya diberikan tunjangan berupa uang, berupa barang. Umar pernah membagi makanan untuk masyarakatnya, membagi kain untuk masyarakatnya, memberikan berbagai macam fasilitas ke masyarakatnya. Luar biasa. Umar punya kebiasaan malam hari keliling di masyarakatnya, kadang sendiri, kadang ditemani oleh stafnya itu Aslam, keliling untuk memantau rakyatnya di kesepian malam, karena sepinya malam akan memberikan kejujuran. Bukan kunjungan yang kemudian direkayasa, tetapi kunjungan yang penuh kejujuran, tahu asli masyarakatnya. Dan itu terkadang mengubah keputusan di negara. Semua ini menunjukkan betapa lembutnya Umar saat memimpin masyarakatnya, persis
seperti firasat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia berkata saat menjelang wafat bahwa orang yang aku tunjuk adalah orang yang hatinya lembut, yaitu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Padahal semua orang tahu bahwa Umar keras, tapi saat memimpin Umar benar-benar memiliki hati yang lembut. Firasat merupakan anugerah dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan bagi orang beriman yang dikehendakinya. Allah memberikan cahaya di mata hati seorang hamba, sehingga hamba itu dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Lisannya dapat menyampaikan sesuatu yang benar akan terjadi di kemudian hari, namun orang lain tidak dapat menebaknya. Kita lihat dalam sejarah pula terdapat banyak hamba soleh yang selalu benar firasatnya. Apabila ia berkata sesuatu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut benar terjadi. Di antaranya adalah seorang hamba ahli ibadah, Syekh Ibnu Syuja Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Kirmani dia memberikan resep tentang tentu ini adalah pengalaman dirinya, dan ini resep mahal buat kita kalau kita ingin memilikinya. Bagaimana dia punya firasat yang sangat tajam dan tidak pernah salah. Lihatlah resepnya. Dia mengatakan, kata dia, yang pertama adalah siapa yang memejamkan matanya dari yang diharamkan Allah. Man ghadda basarahu 'anil maharim. Yang memejamkan pandangannya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diharamkan Allah dia tidak memandangnya. Satu. Yang kedua, dan menjaga jiwanya dari syahwat. Gejolak syahwat dia mampu menahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan memakmurkan batin dirinya dengan muraqabatullah. Jadi artinya dalam dirinya, dalam hatinya dia selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun dia dilihat oleh Allah, sehingga dia tidak berani melihat, dia tidak berani melakukan perbuatan yang maksiat pada Allah. Dan juga menghiasi zahirnya, kalau tadi batinnya, ini zahirnya. Menghiasi zahirnya dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zahirnya, penampilan luar yang terlihat ini, itu penampilannya semuanya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, kata beliau adalah, dan dia tidak memakan kecuali yang halal. Poin-poin ini kata Syekh Al-Kirmani, kalau ini dilakukan, maka kata dia, lam tukhti firasatuhu, maka firasatnya tidak akan pernah salah. Masya Allah. Resep firasat yang disampaikan Syekh Al-Kirmani rahimahullah ta'ala hendaknya dapat memudahkan kita umat mukminin untuk membedakan mana firasat yang datang dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang datang dari sihir ataupun tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Itu artinya bahwa tidak sembarang. Kalau hari ini umpamanya ada orang yang mengaku bahwa dia punya firasat, atau kita merasa seperti saya punya firasat tentang dia, tentang orang, tentang keadaan dan seterusnya, maka Anda boleh lihat bahwa apakah dia orang beriman. Sehingga kalau orang beriman firasatnya benar. Tapi kalau bukan orang beriman, maka berarti bukan firasat. Bisa jadi hanya was-was hatinya, bisa jadi hanya ungkapan jiwanya. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh Kirmani itu adalah merupakan tolak ukur tentang dia beriman atau tidak beriman. Karena sekali lagi bahwa dia bisa mampu menjaga matanya, mampu menjaga, menahan dirinya dari syahwat, dia mampu menghiasi dalam dirinya selalu merasa diawasi Allah, dan penampilan luarnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak makan kecuali yang halal. Dan ini semuanya adalah merupakan sebuah jaminan bahwa kalau dia memandang sebuah sesuatu, atau dia mengatakan saya punya firasat, maka orang yang seperti ini, kata Syekh Al-Kirmani, lam tukhti firasatuhu, firasatnya tidak akan pernah salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Allah bertanya, apakah sama orang yang tadinya mayit kemudian kami hidupkan dan kami berikan padanya cahaya, kemudian dia berjalan di masyarakatnya, apakah sama dengan orang yang selalu ada dalam kegelapan dan tidak pernah bisa keluar dari kegelapan? Ya Allah mengatakan bahwa kalau Allah sudah memberikan hidayahnya, Allah sudah memberikan imannya, menjaga orang itu, maka itu artinya dia hidup dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hidup dengan cahaya tentu berbeda dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Maka Allah bertanya, apakah sama? Tentu tidak sama jawabannya. Makanya orang hidup dengan cahaya itulah salah satu yang Allah berikan keistimewaan di muka bumi ini adalah ketika Allah memberikan dia firasat, dia memandang sesuatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.